Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau dengar-dengar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah kami terlupakan dan tidak akan pernah bisa kami abaikan dan tidak akan pernah bisa kami tinggalkan, tetapi kami akan tetap berdiri teguh di atasnya, di mana kami pertama kali mendengarkan Injil keselamatan. Yesus mati hapus semua dosa kami, dan ketika kami percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kebenaran yang luar biasa inilah ya Tuhan yang terus memotivasi hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami ya Bapa, ingin memuliakan-Mu lebih sungguh lagi Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah penolong bagi kami semua, yang menguatkan hati dan pikiran kami supaya kami tetap teguh dan senantiasa dapat menyaksikan seluruh kebaikan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji Engkau, berkati jemaat-Mu yang sudah hadir mendengarkan di sini, dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti melalui live streaming di manapun mereka berada. Tuhan memberkati semuanya dari awal sampai akhir dari pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Semua kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Ya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak terasa ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan Mei 2021, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus membukakan rahasia firman-Nya kepada kita semua, sehingga hati kita terus terpanggil untuk senantiasa ingin melayani Tuhan, memberitakan kebenarannya, agar lebih banyak lagi orang yang terberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan topik atau tema yang sudah saya share baik di Facebook ya, saudara-saudara, yaitu kita akan berbicara tentang jantung Injil yang menyelamatkan. Jadi inti utama daripada kuasa Injil yang menyelamatkan itu. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk pertama-tama membuka dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Kita akan mulai membaca dari ayat 1. Ya. Oke. Sudah? 1 Korintus pasal 15. Ya. Kalau ada yang sedikit kesulitan untuk membuka lebih cepat Alkitabnya, nanti bisa langsung melihat di layar. Kita akan baca dari ayat 1. Judulnya di atas ditulis di situ apa? Kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa itu? Apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, saudara-saudara, Paulus katakan di ayat pertama ini, dan sekarang ini penegasan kembali. Karena di awal
Paulus sudah memberitakan tentang Injil keselamatan kepada jemaat Korintus ini, tetapi rupanya tidak boleh hanya satu kali saja itu didengar, ya Pak ya. Tadi Pak Dales untuk menghafal satu ayat saja itu berapa bulan Pak lamanya Pak? 3 bulan. Bukan maksudnya baru 3 bulan bisa hafal, tapi saya percaya maksudnya selama 3 bulan itu terus menjadi satu kekuatan yang membangkitkan terus perenungan terhadap kebaikan Tuhan, begitu ya Pak ya. Nah sama seperti ini juga, ketika masalah terjadi di jemaat Korintus ini, apa yang harus diajarkan kembali Pak? Kembali, bukan kembali ke laptop, tapi kembali ke back to the Bible. Amin. Iya, jangan back to forest, jangan kembali ke hutan. Ya, tapi back to the Bible. Ya kan? Itu dia. Apa? Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Kembali kepada apa? Mengingatkan kamu kepada apa? Kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Ya, Injil, saudara-saudara. Ini adalah nafas atau jantung daripada kehidupan dari sebuah gereja. Ya, kalau sudah nggak jelas pemberitaan Injil di sebuah gereja, itu sudah selesai, itu tamat riwayatnya itu sebagai gereja yang berfungsi. Injil, saudara-saudara. Apa itu Injil, saudara? Banyak orang sekarang ini mengaku percaya Yesus, pengikut Yesus, sungguh-sungguh mengikut Yesus, tapi nggak ngerti mereka apa itu Injil. Nggak ngerti. Pokoknya nyanyi aja sekeras-kerasnya, nangis-nangis, dan macam-macam, segala macam. Ya, saudara-saudara. Ya, berteriak-teriak, berseru-seru, memberitakan firman dari atas mimbar, tapi mereka sendiri nggak ngerti Injil. Apa itu Injil, saudara-saudara? Ya, ada yang bilang Injil itu adalah Alkitab. Wah, ngeri kali itu. Ada yang bilang Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, udah berapa itu? Banyak sekali Injil berarti kan? Paulus bilang kalau ada yang memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Ada lagi Injil lain. Banyak sekali Injil. Artinya kalau saudara tidak paham, tidak mengerti apa itu Injil yang Paulus katakan, yang telah kuberitakan kepadamu, ya, di Galatia pasal 1, Paulus katakan apa? Terkutuklah dia. Nggak main-main, saudara. Ya, sebuah gereja bukan diukur dari berapa jumlah yang hadir di gereja itu, tidak. Bukan berapa jumlah persembahannya, tidak. Tidak, saudara. Bukan gelar pendetanya apa, setinggi apa, tidak. Seberapa banyak cabangnya, tidak, saudara. Tapi seberapa jelas Injilnya. Amin. Ya, saudara, karena tadi dikatakan apa? Sebab Injil, Roma pasal 1, Injil adalah kekuatan Allah. Iya, kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan organisasi, bukan kekuatan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, tapi ini adalah kekuatan Allah. Kalau tidak jelas berarti tidak ada kekuatan Allah di situ. Kekuatan Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Iya, saudara, apa yang dicari oleh orang beragama di dunia ini, saudara-saudara? Bagaimana supaya dia diselamatkan dari hukuman dosa dan maut, seperti yang sudah disaksikan oleh Pak Sinaga tadi, saudara-saudara. Seperti disaksikan oleh ibu kita tadi yang sudah dikatakan bahwa di India itu sekarang karena penyakit corona, banyak orang sekarang sudah meragukan sesembahan mereka. Dan saya tidak dari sana, tapi saya hanya lihat dari video saja dan keterangan caption dari orang-orang yang mengirimkan lewat medsos ya, bahwa mereka bawa itu patung-patung ke sungai, kemudian ditendang, dibuang itu karena mereka bilang ini kau itu tidak bisa menyelamatkan kami dari corona. Ya memang bagaimana caranya patung-patung menyelamatkan manusia, karena patung itu dibuat oleh manusia. Iya kan? Tuhan membuat manusia, bukan manusia membuat Tuhannya, bukan Tuhan yang membuat manusia. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi dikatakan mengingatkan kamu kembali kepada Injil yang kuberitakan. Injil itu adalah kabar baik. Amin. Evangelium, gospel itu adalah kabar baik. Ya, kabar sukacita. Apa itu kabar baik, kabar sukacita, saudara-saudara? Dikatakan di ayatnya yang ketiga tadi,
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa? Apa yang telah kuterima sendiri. Di mana diterima oleh Paulus Injil dari Yesus? Dia nggak kenal Yesus. Bagaimana dia bisa menerima sesuatu dari yang tidak dikenalnya? Saudara, dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kalau Petrus iya bertemu dengan Yesus. Yohanes iya bertemu dengan Yesus. Yakobus iya. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tapi dia bilang, aku terima Injil yang kuterima dari Yesus. Kuterima sendiri dari dia. Kapan dan di mana kau menerima Injil dari Yesus? Injil apa yang kau terima? Saudara, itulah Injil kasih karunia. Amin. Injil keselamatan, tentang kabar baik. Apa yang dikatakan situ Injilnya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, karena segala dosa kita. Kadang-kadang terjemahan karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu belum betul, memang itu bentuk jamak. Tapi jamak belum tentu keseluruhan. Tapi yang benar adalah keseluruhan. Kristus mati karena segala dosa kita. Amin. Lunas dibayar. Itulah Injil, itulah kabar baik saat ini. Itulah yang diterima oleh Rasul Paulus dari Yesus Kristus, saudara-saudara. Apa itu yang diterima oleh Petrus ketika dia percaya? Tidak. 4 kali Yesus memberitahu tentang kematian dan kebangkitannya, Petrus tidak percaya itu. Dia selalu mengalihkan pembicaraan. Ya kan? Dia mengatakan, jangan itu terjadi padamu Yesus. Saya tidak mengharapkan itu. Saudara. Tapi Paulus justru itulah yang diberitakan kepadanya. Yesus mati, hapus segala dosa, lunas dibayar, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya pasti selamat masuk surga. Amin. Itu Injil saat ini. Jangan ditambah-tambahin dengan berbuat ini, berbuat itu, rajin ini, itu. Itu bukan Injil yang menyelamatkan. Itu yang Injil yang menjerumuskan orang masuk neraka saat ini. Karena itu adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Yesus. Saudara-saudara. Jadi diingatkan lagi oleh Rasul Paulus ketika banyak masalah di dalam gereja, kembalilah kepada kebenaran, kemurnian Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Itu barometernya. Itu nafas dan jantung daripada pemberitaan firman Tuhan di zaman kasih karunia sekarang ini. Makanya Paulus mengingatkan, saudara-saudara, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit untuk menebus segala dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat sedikit di ayatnya yang kedua itu, karena di situ ada masalah sedikit, saudara. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Asal kamu berpegang teguh padanya. Kalau enggak, berarti kamu enggak selamat begitu. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Memangnya bisa sia-sia orang yang percaya? Memang ada kepercayaan yang membuat orang jadi sia-sia. Ini menarik ini saudara-saudara. Karena ayat ini membingungkan banyak sarjana-sarjana teologi. Banyak pendeta-pendeta yang bingung, banyak gereja-gereja yang bingung, dan akhirnya mereka bilang enggak bisa pasti masuk surga karena di situ asal saja kamu berpegang teguh padanya. Kalau kamu jangan sampai kamu sia-sia menjadi percaya. Berarti orang yang percaya sekalipun belum cukup. Karena apa? Bisa juga jadi sia-sia. Nah, kita bertanya ya Pak, apa yang membuat orang percaya jadi sia-sia? Mungkinkah orang yang percaya jadi sia-sia? Mendingan gak usah percaya kalau begitu. Ya kan? Kalau toh juga sia-sia. Ya kan? Lah kenapa Tuhan suruh orang percaya kalau memang akhirnya bisa sia-sia? Apalagi yang harus menopang. Gitu ya. Saudara. Padahal Paulus di sana sini mengatakan apa? Kamu dibenarkan hanya melalui iman. Ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Iya, jangan ada orang yang megahkan diri. Mungkinkah ada orang percaya menjadi sia-sia karena dia atas kepercayaannya, saudara-saudara?
Bagaimana maksudnya? Sehingga banyak gereja mengatakan apa? Iya, keselamatan dia sudah kita terima, tapi bisa hilang. Karena apa? Kalau misalnya dia nggak berpegang teguh, ya kan? Kalau misalnya dia tidak mengerjakan keselamatan itu, kalau dia tidak bertahan sampai pada kesudahannya, kalau tidak begini dan tidak begitu, ya nggak bisa terbatas kalaunya. Kalau. Akhirnya iman jadi kalau. Kemungkinan, nggak ada kepastian. Benarkah, saudara-saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sudah menjelaskan tadi di situ bahwa inti daripada keselamatan kita adalah fakta. Sekali lagi ya, fakta kenyataan yang telah Tuhan buat, Tuhan jadikan melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan daripada Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Itu adalah fakta jaminan akan keselamatan kita. Satu-satunya fakta jaminan keselamatan kita yang sempurna, tidak ada yang lain. Amin, saudara. Sehingga saudara-saudara, Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat Korintus ini apa maksudnya asal kamu teguh berpegang padanya, dan kecuali kalau kamu telah menjadi sia-sia menjadi percaya. Percaya apa, saudara? Ayat 12. Paulus katakan, jadi bila mana kami beritakan. Artinya Paulus sudah memberitakan. Sudah. Kalau nggak diberitakan, bagaimana bisa ada jemaat? Kan jemaat ada mulai dari awalnya pemberitaan Injil, kan? Ada jiwa yang dimenangkan, kemudian jiwa-jiwa itu berkumpul, sama seperti kita di sini. Nah, diberitakan oleh Rasul Paulus, apa yang diberitakan? Bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, ingat saudara, itu inti pemberitaan daripada Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Maka orang percaya juga korelasinya betul, ya. Maka sejajar dengan itu, orang percaya juga akan dibangkitkan. Begitu, ya. Tapi saudara, setelah itu diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini, dia katakan di situ, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, saudara, ini akibat daripada masuk angin. Masuk angin apa? Rupa-rupa angin pengajaran. Ingat saudara, satu gereja yang benar kalau tidak teguh di dalam pemberitaan Injil yang jelas, tunggu tanggal mainnya. Iblis akan datang menyusup secara perlahan-lahan. Ya. Dan itu saya sendiri sudah pernah mengalami di gereja di tempat saya dulu melayani. Saudara, ya. Perlahan-lahan digeser kebenaran itu dari kelompok orang kudusnya, dan akhirnya jatuh pada ajaran yang sesat. Apakah mereka orang yang sudah diselamatkan? Sudah. Tapi pelayanan mereka tidak punya efek lagi atas jiwa-jiwa yang diselamatkan, karena Injil mereka sudah berputar balik, tidak lagi berdiri di atas kebenaran Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Maka dikatakan, bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan di antara kamu tidak ada kebangkitan orang mati. Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, sejajar dengan itu berarti Kristus juga tidak dibangkitkan. Wah, ngeri sekali saudara. Ya, mengerikan. Kalau orang tidak paham makna daripada kebangkitan Kristus ini, saudara-saudara, maka semuanya buyar. Semuanya keyakinan yang lainnya itu hancur. Karena di sini patokannya Paulus katakan, kalau Kristus tidak bangkit, ya, dari antara orang mati, ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, andai kata. Saudara-saudara tahu apa arti daripada andai kata? If, ya. Seumpama tidak. Kenyataannya adalah ya. Begitu kan?
Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Iya, akan hancur semua. Sentral daripada pemberitaan kebenaran itu adalah diukur dari seberapa jelas hubungan iman orang dengan kebangkitan daripada kebenaran, kebangkitan daripada Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, itu yang dimaksud di sini. Kalau tidak ada keyakinan yang teguh terhadap kebenaran akan kebangkitan daripada Yesus Kristus dalam diri seseorang, ya memang sia-sia dia percaya. Buat apa? Kenapa? Karena dikatakan di ayat 15-nya, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, problem, masalah besar di situ. Walaupun orang Kristen mengaku percaya pada Yesus, kalau dia tidak mengerti makna daripada kebangkitan Yesus Kristus, nggak ada efeknya apa-apa terhadap kehidupan orang lain. Ya, nggak ada, saudara-saudara. Tidak ada, itu sia-sia semua. Kalau tidak mengerti, kalau tidak didasarkan pada fakta kebenaran, yaitu tentang kematian, penguburan dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, sebab di sana letak daripada kuasa Allah bekerja. Ya, saudara-saudara, bukan di mana-mana, bukan. Di fakta kebenaran itu Allah taruh. Di situ dia bekerja. Kuasanya dinyatakan saat ini. Di zaman kasih karunia ini. Sama seperti ketika bangsa Israel ketika mau menyeberangi Laut Teberau. Saudara-saudara, di mana kuasa Allah diletakkan, ditunjukkan pada saat itu, saudara-saudaraku. Sementara semua orang Israel sudah ragu dan sudah gelisah dan sudah ketakutan luar biasa. Bagaimana mereka akan selamat menyeberangi Laut Merah, sedangkan tentara Firaun sudah datang dari belakang untuk membunuh mereka, saudara-saudara. Di mana letak kekuatan Allah bisa terlihat, saudara-saudaraku? Di mana, saudara-saudara? Ketika tongkat Musa dipukulkan ke air laut, kemudian apa? Terbelah dua. Di situ letak kekuatan Allah, saudara-saudara, ditaruh. Sehingga mereka diselamatkan sampai ke seberang semuanya, ya kan? Lalu sekarang di mana letak kekuatan daripada Allah sehingga setiap orang diselamatkan dari segala dosa, dari kuasa maut? Di mana letak kekuatan Allah, saudara-saudaraku? Di mana? Di organisasi kah? Di kumpulan orang banyak kah? Di uang yang banyak kah? Di manakah letak daripada kekuatan Allah? Di pendidikan yang tinggi kah? Saudara, kasih Tuhan Yesus. Paulus mengatakan, ya kamu sia-sia aja percaya kalau kamu tidak mengerti apa hubungannya kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus ya untuk kamu. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Diulang-ulang terus, ini adalah suatu hubungan sebab akibat yang tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Bayangkan saudara kalau orang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus, apakah dia masih bisa dibangkitkan bersama dengan Kristus? Nggak mungkin, karena itu sudah hubungan yang permanen. Saudara dan saya punya harapan akan dibangkitkan pada saat Yesus datang nanti di awan-awan. Apa dasar saudara untuk bisa yakin bahwa saudara akan hidup kembali sesudah meninggalkan dunia ini? Karena apa yang sudah saudara lakukan di dunia ini tidak bisa. Saudara, tidak bisa. Karena kebaikan yang saudara dan saya lakukan di dunia ini tidak bisa kebaikan itu mengikat. Karena mungkin orang lain juga sudah lebih baik dari saudara dan saya. Dan orang lain yang sudah lebih baik dari saudara dan saya itu sudah pada mati, tapi mereka tidak bangkit-bangkit juga karena kebaikannya. Tidak bisa kan? Tidak bisa, saudara. Tetaplah kuasa kebangkitan Kristus, itulah yang menjadi dasar bagi kita sehingga kita katakan, saya nanti pasti bangkit. Amin. Amin. Bangkit dengan kehidupan yang kekal, sama seperti kebangkitan daripada Yesus Kristus. Amin. Itu yang Paulus katakan di dalam Tesalonika, jangan kamu seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena orang yang tidak punya pengharapan ya dia bilang ya kalau sudah selesai dari dunia ini ya sudah selesai sampai situ aja, ya kan?
Kan begitu, nggak ada harapan bahwa di balik kehidupan ini masih ada hidup yang kekal. Dan mereka mengatakan apa? Ya sudahlah, ngapain kita pikirin itu, ya kan? Hidup di dunia ini aja udah susah, ngapain kita pikiran yang memikirkan yang di balik daripada dunia ini? Salah, ya kan saudara-saudara. Justru dunia ini dikendalikan daripada kekuatan yang tidak nyata di dunia ini. Amin. Amin. Iya, jangan dibalik, saudara. Tapi ketidakpercayaan itulah yang menyebabkan ya orang-orang banyak menjadi keliru dan bahkan menjadi tersesat. Sama seperti yang ditegur oleh Rasul Paulus di jemaat Korintus ini. Artinya tidak ada satu gereja yang kebal terhadap kesesatan kalau mereka tidak terus dipimpin oleh Roh Kudus di dalam pemberitaan akan kebenarannya. Amin. Nah, ini saudara. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-17 itu, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tidak ada gunanya. Ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu. Ngapain kamu harus sampai tarik urat memuji-muji Tuhan? Hah? Untuk apa kamu sampai sekolah tinggi-tinggi, memahami Alkitab, riset di sana, riset di situ, ya kan? Dan lain sebagainya. S1, S2, S3, S apa lagi? Iya, segala macam. Untuk apa? Kalau kamu tidak benar-benar mengerti hubungan daripada kebangkitan Kristus dengan hidupmu, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu akan tetap mati di dalam dosa-dosamu. Amin, saudara. Setinggi apapun, sebesar apapun, sekuat apapun kamu merasa yakin, tapi kalau kamu tidak mengerti hubungan daripada kebangkitan Kristus yang mengalahkan dosa, ya, dan kamu tidak tahu itu dengan hubungan dengan dirimu, maka dia katakan sia-sialah kepercayaanmu. Tapi kalau engkau percaya itu, bukan berarti sia-sia. Amin, saudara. Amin. Iya, itu maksudnya. Bukan keselamatanmu bisa hilang, tidak. Tapi Paulus ingin menjelaskan hubungan yang permanen, hubungan yang logis antara pengakuan percaya pada Yesus itu apa sebetulnya core-nya, apa jantungnya, apa nafasnya, apa intinya, inti utamanya itu apa, sehingga kita punya harapan bahwa kita ini memiliki jaminan kepastian masuk surga dan akan ketemu dengan Tuhan nanti. Apa? Yaitu mempercayai kematian dan kebangkitannya yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, yang sudah melepaskan kita dari kuasa maut. Ya, amin, saudara. Maut kita sudah dibunuh oleh darah Tuhan Yesus, sehingga maut itu sudah mati juga. Amin, saudara. Amin. Iya, tapi bukan diri saudara dan saya yang membuatnya, tidak, bukan kita yang melakukannya. Yesus yang melakukannya di atas kayu salib dengan menanggungkan seluruh dosa-dosa kita kepadanya, seluruh keburukan kita, seluruh kejelekan kita, seluruh kesalahan kita, seluruh kelemahan kita ditimpakan kepada diri Yesus Kristus, dan dia pikul itu dan dia katakan apa? Sudah selesai, finish. Amin, saudara. Itu dasar kita untuk mempercayai bahwa keselamatan kita itu dijamin 100%. Bukan 99%, saudara-saudara, keselamatan dalam Yesus. Jangan menjadi Kristen kalau percaya Yesus hanya setengah-setengah atau 99% akan keselamatan dari Yesus. Itu berarti engkau masih mengambil bagian di dalam pekerjaan yang sudah sempurna. Apa gunanya? Saudara masih bisa nggak memperbaiki Tugu Monas? Bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Coba cek, pasti ditangkap. Perbaiki ke sana. Caranya bagaimana? Iya kan? Tidak bisa. Perbaikilah. Bawa ke sana, entah apa, bawa tinta emas gitu. Akan diterima. Karena itu sudah lebih baik daripada apa yang saudara pikirkan. Amin? Iya. Nikmati saja. Kalau pergi ke sana, jangan bilang sama penjaga di sana, izin komandan. Izin apa? Saya mau memperbaiki Monas ini. Tangkap dia.
Tapi kalau izin saya mau menikmati keindahan daripada Tugu Monas, pasti dia bilang silahkan. Amin. Sama seperti itu. Menikmati keindahan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, saudara-saudara. Bukan memperbaikinya, saudara-saudara. Ya, bukan menolong Tuhan supaya kita selamat. Dia sudah cukup bisa. Dan sudah lebih daripada cukup untuk menyelamatkan kita melalui kematian, penguburan, dan kuasa kebangkitannya. Sehingga di ayat 19 dikatakan. Ya, ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau ayat ini berdiri sendiri, itulah kesesatan yang dilakukan oleh saksi Yehova, aliran saksi Yehova, saudara-saudara. Saudara juga perlu tahu itu, di dalam otak, di dalam pikiran daripada orang-orang yang saksi Yehova dengan pengajarannya yang sudah mengkelirukan Alkitab, ini mereka kutip, ayat ini berdiri sendiri mereka bikin. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Nah, sudah selesai kita. Kalau hanya ambil ayat itu aja. Iya kan? Jadi dia tanya, kamu percaya Yesus? Lalu kau bilang, iya saya percaya Yesus. Coba baca 1 Korintus 15 ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya, sudah. Selesai sudah. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab pasti begitu ya. Nanti baru dia belokkan iman saudara. Ya kan? Makanya dia rajin door to door, ya kan? Untuk memangsa orang-orang beragama Kristen yang tidak tahu apa-apa, dan banyak sekali orang Batak yang tersesat di sana. Batak lagi. Iya kan? Saudara? Iya. Apa maksudnya itu? Kalau memang Kristus tidak dibangkitkan, benar sia-sialah orang yang percaya pada Yesus. Karena apa? Karena Yesus berarti masih di kuburan. Sama seperti nabi-nabi yang lain semua. Nabi keberapa? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50. Nabi semua yang udah mati itu ada di mana? Ada di kuburan. Kalau Yesus juga masih ada di kuburan, ya berarti apa yang mau diharapkan orang yang percaya kepadanya? Saudara percaya kepada Nabi yang sudah bangkit dan hidup selamanya. Amin. Maka saudara punya harapan untuk hidup kekal. Amin. Iya, itu dasarnya. Dan masuk akal bukan? Lah, kita lebih masuk akal percaya pada yang hidup apa pada yang mati? Tapi banyak orang yang tidak masuk akal. Mereka percaya pada orang yang mati. Itu saudara. Mengerikan itu. Ya kan? Yakin saja mereka bahwa akan hidup, sedangkan yang mereka junjung, mereka percayai adalah masih mati juga. Tapi saudara dan saya menjadi orang-orang yang masuk akal. Ya, menjadi logis. Karena apa? Saudara mempercayai, ya, Nabi, mempercayai juru selamat yang sudah bangkit dari antara orang mati dan sudah naik ke surga, hidup selama-lamanya dan tidak akan mati lagi. Amin. Itu saudara. Sehingga dikatakan di 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, hanya dalam hidup ini aja, ya kan? Banyak kan orang, tadi sudah saya jelaskan bahwa orang tidak pernah berpikir tentang hidup di balik kehidupan sekarang ini. Pokoknya hidup sekarang ini, yang sekarang ini saja. Itu saja yang mereka pikirkan. Apa Paulus katakan? Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengerikan saudara. Kalau hanya kita berpikir bahwa hidup itu hanya sebatas di mana? Di dunia ini saja. Untuk apa kamu percaya pada Yesus? Karena makna daripada percaya kepada Yesus itu adalah percaya kepada fakta akan kebangkitannya yang penuh kuasa, memiliki hidup yang kekal, yang tidak akan mati lagi untuk selama-lamanya, dan sudah dipermuliakan di surga. Amin. Iya, saudara. Jikalau, artinya jangan sampai pengharapan kita hanya pada masa sekarang ini saja. Justru terbalik, adanya pengharapan kita sekarang yang lebih baik karena kita sudah lebih dulu percaya pada kehidupan yang akan datang yang sudah menjadi milik kita dalam Kristus Yesus. Amin. Iya, dan itu mengendalikan hidup yang sekarang ini. Bukan hidup yang sekarang ini mengendalikan hidup yang nanti, terbalik itu. Ya, saudara. Lalu Paulus meluruskan semua
argumentasi yang sudah dia sampaikan di sini, logika yang sudah dibangun oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan dengan clear, dengan jelas makna daripada kebangkitan Yesus Kristus kepada jemaat itu. Lalu dia tegaskan di ayatnya yang ke-20 apa? Tetapi, nah ini maksudnya bukan yang tadi, berarti ini yang fokusnya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Itu yang benar. Saudara-saudara, jadi tidak ada keraguan tentang hal itu. Jangan sampai ada keraguan, karena itu berbahaya. Paulus katakan sia-sia saja kamu percaya kalau kamu tidak percaya ujung daripada kemenangan daripada imanmu itu kepada Yesus Kristus. Amin. Ujungnya itu kan di sana, ya Bu, ya Pak. Akhir daripada perwujudan daripada yang kita imani ini di mana, saudara? Akhirnya, finalnya di mana? Terminalnya di mana? Ya pas nanti kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tapi kalau dia masih mati di kubur, bagaimana saudara bisa bertemu? Emang bisa bertemu di kubur? Di kuburan, ya kan? Di kubur misalnya dekat-dekatan gitu, bisa saling mengunjungi orang-orang yang di kuburan itu. Bisa, saudara. Ya kan? Tapi justru karena Yesus sudah bangkit dan sudah duduk sebelah kanan Allah di surga, memberkati kita dan menunggu sampai waktunya datang di mana dia nanti akan turun dari surga di awan-awan, dan kita yang lebih dulu kalau sudah mati secara fisik, kemudian kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Ingat ya, yang dibangkitkan itu bukan roh. Banyak jutaan orang beragama Kristen sekarang mengatakan bahwa nanti kalau kita bangkit, apa yang dibangkitkan? Roh katanya dibangkitkan. Loh, kalau roh dibangkitkan berarti masih mati dong rohnya. Kalau mati rohnya kan berarti masuk neraka. Benar nggak, saudara? Aduh, saudara, beritakan terus ya, saudara, kebenaran ini ya. Iya, banyak orang beragama Kristen nanti kita akan dibangkitkan. Oke, setuju. Apa yang dibangkitkan? Rohnya. Ya berarti mati dong rohnya. Gimana caranya dia bisa bangkit lagi? Ketika kita percaya kepada Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, percaya pada Injil, Yesus mati hapus semua dosa kita. Di situ Roh Kudus menghidupkan roh kita yang mati dan karena dosa, dan sekarang dalam hidup diberikan hidup yang baru. Amin. Iya, itu roh kita sekarang. Tapi tubuh kita, ya, karena dari tanah kembali ke tanah, nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus tubuh itu, dan kita akan bersama-sama diangkat kemana? Di awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa dan dibawa ke dalam surga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah arti daripada kata-kata tadi. Seandainya kamu menjadi sia-sia saja percaya, seandainya. Tapi Paulus katakan yang benar ialah kamu tidak sia-sia menjadi percaya, betul kan? Tapi ini Paulus memberikan suatu argumentasi seperti itu, warning seperti itu, supaya apa? Supaya murni imanmu, jangan bercampur-campur baur. Harus clear di dalam pemahamanmu. Apa hubungannya salib Yesus dengan masa depanmu? Apa hubungannya kebangkitan Yesus dengan kebaikanmu dan juga kemuliaanmu di masa yang akan datang? Itu harus clear. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, poinnya yang bisa kita dapat di sini, saudara-saudara, adalah bahwa jantung atau inti dasar daripada Injil atau iman keselamatan dari orang yang percaya adalah pada fakta kebenaran bahwa Yesus telah mati di kayu salib mengampuni segala dosa kita. Amin. Segala dosa kita. Dosa yang mana aja segala itu? Dosa yang dulu telah diampuni Tuhan Yesus di atas kayu salib, dosa yang sekarang, dan juga dosa yang akan datang. Apa banyak orang yang percaya itu? Nggak banyak. Mereka bilang, dosa yang akan datang belum kita buat, masa mungkin diampuni oleh Tuhan yang belum kita buat? Saya bertanya, apakah waktu Yesus mati di kayu salib sudah lihat itu? Sudah lihat semua dosa yang akan datang? Dia adalah Tuhan. Amin. Dia sudah lihat itu. Tidak mungkin dia mati lagi untuk itu, dosa yang akan datang. Bagaimana lagi caranya? Saudara,
Caranya bagaimana Tuhan lagi mati mengampuni dosa yang akan datang? Saya mau tanya. Caranya bagaimana? Dia mau turun lagi. Kan dia sudah tidak bisa mati lagi. Hanya satu kali untuk selamanya pengampunan itu. Ini yang masih banyak keliru dipahami oleh orang beragama Kristen, sehingga mereka gampang sekali terombang-ambing, ya kan, untuk menerima keyakinan yang sesat, yang tidak benar, saudara-saudara. Ya, itu inti daripada Injil, itu inti daripada kabar baik. Sehingga bagi saudara-saudara dan saya, bagi setiap orang yang percaya, ini adalah merupakan dasar yang teguh yang tidak bisa diruntuhkan oleh apapun. Nanti akan kita lihat bagaimana itu tidak bisa diruntuhkan. Ya, tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Bahkan keraguan saudara pun tidak bisa menggoyahkan itu. Amin. Kenapa? Amin? Iya. Karena setiap hari saudara dan saya juga punya keraguan, kan? Benar nggak? Betul kan? Apa saudara selalu stabil, keyakinannya terus naik? Enggak juga. Kita sebagai manusia biasa punya mental yang naik turun juga, kan? Benar nggak, saudara? Kadang-kadang yakin, kadang-kadang juga tidak. Hebatnya saudara-saudaraku, kebenaran itu tidak bisa digoyahkan. Karena itu ada di dalam Alkitab yang tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena ini adalah jaminannya. Bukan sikap saudara dan saya jaminannya. Kalau itu jaminannya, selesailah kita. Amin. Kenapa? Karena sikap saudara dan saya bisa berubah-ubah. Bisa ya hari ini, besok belum tentu ya. Ya. Makanya jangan bersandar kepada manusia. Bersandar pada apa yang kita lakukan. Bersandarlah pada apa yang dilakukan oleh Yesus yang sempurna. Amin. Begitu saudara, imannya, iman yang benarnya. Ya, ini yang terus kita pupuk sampai ke depan, sampai seterusnya. Ya, supaya kita tetap kokoh. Tidak terjadi seperti yang di jemaat Korintus ini. Soal kebangkitan saja mereka masih linglung. Bagaimana mereka tidak disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, saudara-saudara. Bagaimana mereka bisa menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana mereka bisa menunjukkan bagaimana kuasa kemuliaan Kristus yang sudah abadi, yang sudah tetap bersinar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat dulu ke Roma pasal 3. Ya, Roma pasal 3. Di Roma pasal 3 ini, saudara-saudara, Paulus menjelaskan dengan tegas sekali, secara universal, bagaimana keadaan manusia, dan secara spesifik bagaimana keadaan orang yang dibenarkan. Ayatnya yang kita baca dari ayatnya yang ke-21. Nanti kita baca sampai ayat 25. Tetapi sekarang, nah ini berbicara sekarang ini. Amin. Luar biasa saudara-saudara. Saudara, kalau sudah ada kata-kata tetapi sekarang, itu mata kita langsung apa? Rasa melek ya Pak ya? Oh iya sekarang ya, bukan besok ya, gitu kan? Iya, haleluya, puji Tuhan. Ya kalau misalnya malaikat bilang, sekarang adalah pengangkatan. Apa yang kita lakukan saudara? Wow, ya terima kasih. Sekarang ternyata benar ya, gitu ya. Ya memang benar. Ada satu. Tetapi sekarang apa? Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah. Ada kebenaran Allah yang dinyatakan tanpa hukum Taurat. Ada juga kebenaran Allah yang dinyatakan dengan hukum Taurat. Masih banyak orang yang bingung itu, saudara. Ya. Ada kebenaran Allah yang dinyatakan dengan hukum Taurat. Nah, itu di perjanjian lama. Iya. Kamu harus begini, kamu harus begini. Ini makanan halal, itu makanan haram. Itu kebenaran Allah dinyatakan. Kamu harus bersunat dan sebagainya. Ya, itu kebenaran Allah dinyatakan dengan hukum Taurat. Kapan? Dulu. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat itu, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu apa? Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus, dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ketika hukum Taurat, ketika kebenaran Allah, dengarkan saudara, ketika kebenaran Allah berdasarkan hukum Taurat dinyatakan, ada perbedaan.
Kenapa? Karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan, bangsa lain itu adalah kafir. Ada perbedaan, saudara. Bangsa Israel itu adalah bangsa bersunat, bangsa lain itu adalah bangsa tidak bersunat. Bangsa Yahudi itu, bangsa pilihan itu adalah bangsa yang suci, bangsa lain itu adalah yang najis. Ada perbedaan. Ketika kebenaran Allah dinyatakan berdasarkan hukum Taurat. Amin. Jelas, saudara? Tapi sekarang tanpa hukum Taurat. Kenapa tanpa hukum Taurat? Karena hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Kan Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Ya sudah digenapi. Di mana digenapi? Dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Amin. Kebenaran itu sekarang dinyatakan. Apa maksudnya kebenaran, saudara-saudara? Apa maksudnya dibenarkan? Ya, jadi kalau Pak Dales dibenarkan, apa artinya? Dinyatakan sebagai orang yang benar. Lah, masa sudah dibenarkan masih tetap orang tidak benar? Jadi apa yang dibenarkan? Apa hasilnya kalau begitu, saudara? Misalnya kita waktu ujian, ya, di sekolah dulu, ya. Kemudian ada mungkin pertimbangan daripada guru, akhirnya apa? Dibenarkan. Yang salah itu apa? Dibenarkan. Tetapi tetap salah gitu. Nah, yang nggak ada gunanya pun dibenarkan. Iya kan? Benar nggak, saudara? Iya. Jadi kalau saudara dan saya sudah dibenarkan, masih tetap orang berdosa gitu. Jadi apa yang dibenarkan? Nggak ada gunanya, saudara. Ya. Kalau sudah dibenarkan berarti jadi orang benar. Orang benar berarti bukan orang berdosa lagi. Tapi kenapa begitu banyak orang yang masih mengaku percaya Yesus tapi dia bilang saya adalah orang berdosa? Itu kenapa, saudara? Apa yang menyebabkan mereka punya kontradiksi dalam apa yang mereka percayai dengan apa yang dikatakan Alkitab, saudara? Ya. Kalau sudah dibenarkan berarti orang benar, berarti sudah dikuduskan berarti jadi orang kudus. Bukan karena kita membuat diri kita benar, itu dasarnya, amin. Bukan karena kita membuat kita kudus, tidak. Kita masih banyak cacat kalau berdasarkan perbuatan kita. Itu sebabnya pembenaran itu karena apa tadi? Di situ, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus, bukan karena perbuatan. Bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. 2-3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah, itulah artinya mati rohani. Sudah, kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Mati. Walaupun dia hidup tapi mati. Gimana itu caranya menjelaskan itu? Dia hidup loh tapi mati. Mati rohani. Bagaimana itu mati rohani? Rohaninya memberontak-berontak gitu apa bagaimana? Apa rohaninya tidur gitu? Saudara, tidak berfungsi lagi dirinya dalam kaitan dengan kehendak Allah. Itu artinya mati rohani. Amin. Walaupun hidup jalan-jalan seperti itu nggak ada fungsinya dia, nggak ada konektornya. Paham, saudara? Tidak ada konektornya dengan kehidupan Allah. Itu hanya hidup yang sementara dan hidup yang akan menemui ajal kebinasaan dan selesai tamat riwayatnya kalau tidak dikoneksikan dengan hidup Kristus, hidup kebangkitan Kristus, yaitu hidup yang kekal, hidup yang baru itu. Ya, saudara. Jadi karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang telah berdosa. Itu kabar buruk. Kabar buruk gitu kan? Tapi saudara, kalau saudara terus rajin membaca terus firman Tuhan, terutama surat-surat yang ditulis firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, firman rahasia, saudara, di situ akan selalu ada penjelasan yang lengkap, saudara. Tidak berat sebelah. Ayat 24-nya kita lihat. Ini kabar baiknya. Dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dikatakan saudara-saudara, oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma. Telah dinyatakan benar karena cuma-cuma. Luar biasa. Iya kan, saudara? Posisi kita sebagai orang percaya ini luar biasa di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan, dinyatakan kita benar secara cuma-cuma. Luar biasa, saudara. Ya. Kalau kita ujian di sekolah, bisa nggak kita dapat yang begini, Pak? Dibenarkan ya dengan cuma-cuma. Gawat ini. Ya kan, jangan-jangan di sini ada nepotisme lagi, kan begitu kan? Kok bisa? Ujian adalah perjuangan. Kan betul ya? Betul, saudara. Untuk masuk surga itu adalah perjuangan, benar itu. Tapi bukan saudara dan saya yang berjuang. Amin. Amin. Kekeliruan banyak orang adalah karena untuk masuk surga itu adalah perjuangan, maka marilah kita berjuang sendiri. Kan itu ya kekeliruan. Saudara, ya. Karena di dunia ini tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Jangan samakan dengan ini. Ini lain daripada yang lain. Ini adalah keistimewaan kasih karunia. Amin. Apa kasih karunia? Dengan cuma-cuma. Apa saudara pernah menerima sesuatu yang berharga dengan cuma-cuma dalam hidup ini? Coba tunjuk tangan. Siapa yang pernah menerima sesuatu yang berharga dengan cuma-cuma? Pemberian dengan cuma-cuma. Ya. Kalau saudara lagi berulang tahun misalnya, yang umum saja dulu ya. Apakah saudara akan membayar hadiah yang diberikan? Wah, gawat. Kalau kaca pasti bilang, waduh, hadiah kok minta dibayar. Seperti itu saudara-saudaraku. Keselamatan hidup yang kekal itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus dengan perjuangan yang berat luar biasa. Semua dosa manusia ditimpakan kepada Dia sampai berkeringat darah dan bahkan darahnya tertumpah, nyawanya diserahkan. Yang tidak bersalah, Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Amin, saudara. Amin. Harusnya kita yang dihukum, digantung karena kita lah yang berdosa, tapi Dia rela mengambil alih tanggung jawab itu dan berjuang untuk itu bagi keselamatan saudara dan saya. Maka sekarang menerimanya adalah bukan dengan berjuang lagi. Amin, saudara. Bukan. Orang beragama Kristen selalu dikotbahi berjuang. Itu makanya jatuh kepada kedagingan. Bukan lagi Kristus yang bekerja di situ. Karena pikirannya lah yang berjuang. Ini soal iman. Amin, saudara-saudara. Soal iman kepada Kristus yang sudah selesai mengerjakan segalanya bagi kita, sehingga kita dinyatakan benar, dan itu sekarang diterima melalui iman oleh setiap orang yang percaya dengan cuma-cuma, gratis. Amin. Luar biasa, saudara. Sudah dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita dinyatakan menjadi benar karena kita menerima penebusan dari siapa kita menerima penebusan, saudara-saudara? Ada 24 tadi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bukan karena penebusan dalam gereja. Karena penebusan dalam doa-doa yang khusyuk. Tidak ada itu dikatakan. Tidak ada. Karena penebusan dalam kurban-kurban. Tidak ada dikatakan. Karena penebusan di dalam pendidikan yang tinggi. Karena penebusan di dalam harta benda. Tidak ada dikatakan begitu, saudara. Penebusan itu tidak ada di situ. Karena penebusan di dalam kegiatan penginjilan. Karena penebusan di dalam upaya berkhotbah dengan berapi-api.
Karena penebusan di dalam upaya memberikan perpuluhan kepada gereja. Nggak ada. Cari saudara. Tidak ada itu dikatakan. Tidak. Karena penebusan di dalam seorang pribadi, yaitu siapa? Yesus Kristus. Amin. Hanya itu satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak bisa ditambah. Tidak bisa juga dikurangi. Karena penebusan di dalam pribadi Yesus Kristus Yesus. Itulah satu-satunya yang dibutuhkan oleh semua orang yang berdosa. Apa yang dibutuhkan? Pribadi Yesus Kristus. Karena di dalam Dia kita menerima penebusan atas segala dosa kita dan menerima hidup yang kekal dengan secara cuma-cuma. Amin, saudara. Amin. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga saudara-saudara, kita lihat di situ bahwa ya, segala dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara, disitulah kita menerima hidup yang kekal ketika kita percaya. Tahukah saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia telah mengampuni dan Dia sudah menebus segala dosa kita, saudara tahu, ada sesuatu yang dilakukan oleh Allah secara supernatural yang mungkin saudara dan saya tidak menyadarinya pada saat Allah melakukannya bagi kita. Kita lihat di Efesus pasal 1. Mari saudara. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ya. Ya, kita baca. Di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus kamu juga. Ya. Amin, saudara-saudara di dalam Yesus. Kalau saudara-saudara di dalam Yesus, apa saudara juga masih orang berdosa? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dosa di dalam Yesus. Kan itu logikanya. Bagaimana orang yang di dalam Yesus berdosa? Memang dosa bisa masuk ke dalam Yesus. Caranya bagaimana? Itulah sebabnya kita disucikan terlebih dahulu oleh darahnya di atas kayu salib, kudus sekali untuk selama-lamanya. Ketika kita percaya, kita menjadi kudus. Amin. Dan kekudusan kita bukan karena perbuatan kita. Tidak mungkin. Kekudusan kita adalah kekudusan Yesus. Karena Yesus adalah Maha Kudus. Amin. Semua yang ada di dalamnya adalah kudus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Ini penting saudara. Injil keselamatan ini udah kabur dari pemberitaan di gereja-gereja saat ini. Sekarang gereja-gereja berbicara tentang kemajuan. Entah kemajuan kemana. Iya kan? Ketika mereka berbicara kemajuan kesehatan, kemajuan kesembuhan, mujizat, begitu datang corona, kabur semua. Dibuang patungnya ke laut. Katanya bisa menyembuhkan, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Udah tahu, pasti ada UUD. Enggak lain daripada itu. Kalau memang kamu punya karunia penyembuhan, kenapa masa corona ini tidak ada terbukti? Mati semua orang-orang Kristen yang sudah mempercayai dengan teguh bahwa dia bisa mendapatkan kesembuhan karena berdoa pada Yesus. Tidak bisa, saudara. Karena bukan itu yang dikerjakan oleh Allah saat ini. Bukan urusan fisik yang dikerjakan oleh Allah saat ini, tapi urusan rohani. Berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, manusia ingin dirampas dari neraka, manusia ingin diselamatkan dari segala dosa, manusia ingin diselamatkan dari genggaman iblis dan masuk kepada kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Kristus yang penuh berkat surgawi. Amin. Itu yang Allah lakukan saat ini. Tidak peduli corona. Amin, saudara. Iya. Kalau memang kehendak Allah saya harus mati karena corona, tidak apa-apa. Saya pergi. Karena apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Tapi jangan dialihkan isunya. Isu Injilnya harus tetap
bahwa saat ini Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang Allah kerjakan saat ini, dan itu real di masa corona pun jadi. Amin. Main dia. Amin. Iya, berfungsi dia, beroperasi dia. Penyelamatan itu, saudara-saudara, tidak peduli sakit apapun, udah napas sampai di leher pun, kebenaran itu tetap bekerja bagi setiap orang yang percaya. Iya, saudara, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Dan itulah yang harus kita beritakan. Sehingga dikatakan ketika kamu percaya pada Injil keselamatan, dan ketika kamu percaya kepada Injil keselamatan itu, apa yang terjadi? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Dimeteraikan, disahkan saudara dan saya. Disahkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Kalau ada kesulitan saudara, kemudian presiden mensahkan bahwa kesulitan saudara itu dianggap sudah selesai, bagaimana perasaan saudara? Wow, siapakah dia? Amin. Wow. Ketika bertemu dengan orangnya bagaimana sikap saudara? Wah, terima kasih ya, apa begitu? Ya, mungkin apa aku? Wah, terima kasih Pak. Sudah, lebih-lebih daripada itu, ketika kita mengetahui bahwa ketika kita percaya, kita sudah disahkan, dimeteraikan. Namanya meterai, saudara, itu menempel atau menyatu dengan objek yang dimeteraikan, yang disahkan, tidak bisa dipisahkan. Karena kalau dipisahkan itu berarti batal, itu berarti gugur, saudara. Makanya meterai itu adalah meterai Roh Kudus, dan itu untuk selama-lamanya bagi saudara dan saya. Langsung ketika percaya, pada momen itu juga, saudara harus tahu bahwa di dalam diri saudara dan saya sudah berdiam Roh Kudus. Makanya tubuh kita ini disebut adalah bait Allah yang hidup. Amin. Apa Roh Kudus akan pergi? Tidak. Kalau pergi bukan meterai namanya, saudara. Ya. Dan ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, bukan memperoleh beberapa, memperoleh sebagian-sebagian secara parsial, tidak dikatakan begitu. Memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan Allah, yaitu sampai pada tahap di mana penebusan yang akan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, yaitu ketika tubuh yang berdosa, tubuh ya yang berdosa dalam kaitan dengan Adam ini, ya, sampai ini digantikan dengan tubuh yang baru, tubuh yang mulia sama seperti tubuh Kristus saat ini. Amin. Ya kapan itu? Ya sampai nanti datang Yesus. Itu adalah jaminan Roh Kudus itu nggak bisa hilang. Roh Kudusnya nggak bisa hilang, maka keselamatan pun tidak bisa hilang. Siapa yang bisa menghilangkannya? Saudara, tidak bisa. Kecuali tidak percaya. Ya, hanya itu. Ya kan? Kan Paulus katakan tadi, kecuali kamu sia-sia jadi percaya. Nggak benaran gitu. Ya kan? Nggak sungguh-sungguh percaya memang kebenaran itu. Kenapa? Ya banyak faktor. Kamu mungkin belum tahu kebenaran, atau mungkin kamu mendengar tapi kamu tidak mau percaya, pura-pura tidak memahami. Dan itu sudah menjadi apa? Pilihan daripada setiap orang. Saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika saudara percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, Roh Kudus ada berdiam di dalam diri saudara, maka saudara diambilkan oleh Roh Kudus, ditarik oleh Roh Kudus. Dari siapa ditarik? Dari mana ditarik? Ya, kita ditarik dari kehidupan Adam yang berdosa. Ya. Kita ditarik dari penyatuan kita dengan Adam yang berdosa. Identifikasi diri kita dengan Adam, nenek moyang kita yang berdosa. Ditarik oleh Roh Kudus, dimasukkan ke dalam Kristus, dibaptiskan ke dalam Kristus yang kudus. Sehingga identitas kita menjadi identitas yang baru di dalam Tuhan. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara, yang mungkin kita ketika percaya kita tidak menyadari sampai hal itu,
Tapi ketika kita bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman-Nya, kita datang pada firman kebenaran, makin tahulah kita siapa kita di dalam Kristus. Amin. Oh iya, itu rupanya saya ya. Who am I? Pertanyaan filsafat, psikologi dan sebagainya. Siapakah saya? Lalu mereka bikin saya adalah ini, saya adalah ini. Itu duniawi yang diuraikan itu. Dan itu sia-sia yang kamu jelaskan itu. Tapi kalau kamu mengerti siapa dirimu di dalam Kristus, nah itulah kebenaran itu. Amin, saudara? Nah itulah kau, itulah saya. Itulah diri kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Dan itu yang perlu kita pahami terus-menerus. Saudara, kita harus mengerti siapa diri kita dalam Kristus. Saya bukan orang berdosa dalam Kristus. Amin, saudara? Dan tidak ada yang bisa menggugat itu. Saya adalah orang berdosa di dalam Adam. Iya, itu dulu. Tapi sekarang, amin. Tapi banyak orang masih dulu juga. Sekarang walaupun sekarang dia masih dulu. Pemahamannya masih dulu, masih itu aja, ya kan? Mulai dari lahir, sekolah minggu, nggak pernah berubah pemahamannya tentang Kristus. Itu aja terus. Sampai rambut putih itu terus. Nggak ada yang bisa dijelaskan pada anaknya, cucunya, nggak ada yang ditinggalkan. Itu terus, ya kan? Pokoknya ya begitu aja lah. Nggak ada. Tapi kita bertumbuh terus dan kita juga menjadi berkat buat anak-anak kita, amin. Saudara, buat cucu-cucu kita, buat saudara kita yang lain jadi berkat. Karena apa? Karena kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus dengan yang sebenarnya. Bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia Allah, amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah sekali lagi secara supernatural, ya, kuasa Allah yang supernatural, karena dengan perbuatan kita tidak bisa melepaskan diri dari Adam yang berdosa. Begitu, Pak Pendeta Pardos. Tidak bisa kita melepaskan diri dari situ, Pak. Kita akan tetap terikat oleh kuasa dosa dan maut dan dengan Adam, nenek moyang kita. Tidak bisa. Kecuali ada kuasa yang lebih besar, yang tidak terbatas, kuasa supernatural, yaitulah kuasa Roh Kudus, memindahkan kita, ditarik kita dari keadaan yang berdosa itu, dari Adam yang berdosa, dipindahkan kita kepada Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Kita menjadi kudus. Itulah orientasi hidup kita dan mindset kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tidak lagi melihat ke belakang, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amin, saudara. Itulah saudara dan saya. Jangan menoleh terus ke belakang. Ingat cerita istri Lot. Iya kan? Semua kita tahu itu kan? Istri Lot. Kan begitu. Paling tidak itu gambaran kan? Tuhan sudah suruh apa? Udah kamu lari ke bukit, ke gunung itu. Kan itu adalah lambang kuasa daripada Tuhan, bukit, gunung, batu. Ya kan? Tapi istrinya Lot apa? Apa yang dilihat, yang dipikirin dia? Hartanya. Jemurannya kali, belum diambil ya. Jemuran gimana? Balik lagi, masih bisa balik lagi nggak ngambil itu? Iya kan? Iya, tidak usah. Kalau udah Tuhan tetapkan orientasi, arah, terminal, mindset, visi kita ke depan di dalam Kristus, udah itu aja yang kita pikirkan. Tidak peduli masalah apapun, saudara-saudaraku, kita tahu pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah adalah setia, Ia akan memberikan jalan keluar ketika kita dicobai sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Kita dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada kita. Dalam Yesus. Amin, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sedikit lagi ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Belum yang terakhir. Kalau yang terakhir biasanya tambah semangat. Tapi saya percaya masih tetap semangat ya. Oke, amin. Sekarang kita lihat di dalam Roma pasal 6, saudara. Ya. Ada sedikit lagi yang mau saya katakan dari firman Tuhan tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus memantapkan kita di dalam posisi kita sebagai pewaris sorga. Roma pasal 6. Kita baca ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Atau tidak tahukah kamu
bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Wow, luar biasa sekali. Atau tidak tahukah kamu? Lah, maksudnya apa ini? Ya, kalau orang yang sudah tahu, masih perlu nggak dikasih tahu? Nah, jadi jangan marah kalau diingatkan, amin. Ini itu melulu, ya kok marah sih orang diingatkan? Iya kan begitu ya, benar nggak saudara? Jangan, kalau diingatkan ya apa? Oh iya ya. Kenapa? Karena selalu ada hal yang di dalam kebenaran itu selalu ada hal yang lebih dalam lagi. Karena roh itu bekerja tanpa batas. Amin, saudara? Iya. Atau tidak tahukah kamu? Kalaupun kamu sudah tahu, tapi diberitahu lagi, saudara. Iya, amin. Apa yang harus diberitahu? Bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bukan dibaptis dalam apapun, dalam air, dalam apapun. Tidak. Bukan itu, saudara. Ya, telah dibaptis dalam apa? Kematiannya, telah dimasukkan ke dalam kematiannya, include, termasuk sudah di dalamnya, saudara dan saya. Amin. Iya, belum melakukan apa-apa, lahir aja belum. Itulah kasih karunia Allah, udah include di situ, sudah ada di situ, dibaptis dalam kematiannya, kematian Kristus, ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan juga bersama-sama dengan Dia. Dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara. Oleh apa? Oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Oh, luar biasa, saudara-saudaraku. Iya, ini disama-samakan. Itu namanya identification. Itu namanya baptisan, artinya identification. Diidentifikasi, saudara. Diidentikan, saudara. Jati diri saudara itu begitu tuh. Bukan yang lama itu jati diri saudara dan saya. Amin. Hidup yang baru di dalam Kristus itu jati diri saudara dan saya. Dan itu Roh Kudus yang membuat saudara bisa masuk ke area itu. Amin. Iya. Dibaptiskan. Bukan dengan air, saudara. Jutaan orang yang beragama Kristen sudah dibaptis dengan air, tidak tahu mereka kalau ditanya mereka mati kemana. Mudah-mudahan, karena saya adalah orang berdosa. Itu. Ada juga yang sudah dibaptis sampai 5 kali. Kalau dia pindah-pindah gereja, tetap aja dia bilang, mudah-mudahan saya selamat. Sampai saudara tahu, mengerti kebenaran ini, baru saudara tahu, oh itu tempat yang aman rupanya. Amin. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Tenanglah kini hatiku. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Ya. Dari kecil juga saya sudah dibaptis air, tapi saya sampai umur 22 tahun nggak ngerti saya itu apa itu, ya kan? Itu saya anggap hanya karena seremoni aja, karena saya agama Kristen, orang tua saya juga. Tapi untuk mengerti baptisan saya yang sebenarnya, yang menyelamatkan saya di dalam Kristus adalah ketika saya pertama kali percaya pada Injil yang diberitakan pada saya waktu itu tahun 93 di Tangerang. Yesus mati hapus semua dosa. Wow, semua dosa saya. Iya. Yakin? Baca itu. Disuruh baca firman. Nggak ditunjuk apa-apa. Alkitab. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab juga Kristus 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas dibayar. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berarti saya bukan hidup yang dulu lagi. Saya adalah orang yang sudah dibenarkan, yang sudah dibayar lunas di dalam Kristus, dan saya sudah dibaptiskan, diidentifikasi dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus Yesus. Sama, saya menjadi sama seperti Dia. Saya bukan menjadi Dia. Saya bukan menjadi Tuhan Yesus. Saudara tidak menjadi Tuhan Yesus, tapi saudara dan saya menjadi serupa dengan Dia. Amin. Amin, saudara. Identitas saudara, ya,
Kalau saudara tanyakan ke petugas kependudukan dan catatan sipil, di situ ada identitas saudara. Betul? Dan itu sudah online. Kita tidak bisa tipu-tipu, tidak bisa. Nggak bisa saudara. Itu karena sudah online. Dimanapun dibuka itu pasti sudah apa? Kelihatan kita punya biodata di situ. Ya. Sama seperti itu juga kita diidentifikasi dengan Kristus. Biodata hidup kita ada di mana? Ada di dalam Yesus. Itu yang harus kita pelajari. Amin saudara. Bukan menjadi bertambah biodata saudara lagi, tidak. Sudah sempurna itu, ditebus oleh Yesus dan sudah dimeteraikan itu dengan Roh Kudus. Tapi saudara perlu mempelajari seperti apa itu berdampak pada kehidupan saudara dan saya dan juga orang lain. Amin. Itu maksudnya kenapa kita harus terus belajar firman Tuhan. Untuk apa sih belajar firman Tuhan terus? Memang mau jadi pendeta? Bapak nggak beyan, mau jadi pendeta kok belajar firman terus? Nanti orang bilang, oh iya, udah mau jadi pendeta dia, ya kan? Nah, makanya Pak Sinaga tadi bilang, banyak orang yang menganggap kalau di bawah jabatannya secara duniawi nggak layak berbicara firman. Loh, memang begitu Yesus waktu itu, Pak? Jabatan Yesus lebih tinggi dari Farisi dan ahli Taurat? Enggak jauh, Yesus mah orang biasa, anak tukang kayu dia. Ya? Apa dia diam saja? Apa dia bilang, benar juga ya yang kamu bilang ya Farisi ya? Enggak, kamu sesat. Kenapa? Karena kebenaran itu independen. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Amin. Sehingga dia bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kebenaran firman. Tidak ada batas untuk itu. Bukan hanya saya karena saya berdiri di sini sebagai pendeta, lalu hanya saya yang berhak untuk berbicara firman. Tidak bisa. Semua anggota tubuh Kristus berhak berbicara, menyaksikan tentang keajaiban kuasa kasih karunia Allah kepada siapapun tanpa batas apapun. Amin. Tidak ada yang melarang itu. Saudara sudah dimerdekakan untuk itu. Hanya kita yang belum fasih menggunakan kemerdekaan kita itu untuk membangun diri kita dan orang lain. Faktanya kita sudah dimerdekakan, saudara. Amin. Tapi kita belajar bagaimana untuk membuat semuanya berkat Tuhan itu menjadi berfungsi dalam diri kita dan orang lain. Itu makanya gunanya belajar, bukan saudara? Untuk apa kita saudara dan saya datang setiap minggu ke sini, saudara-saudara? Untuk apa? Ya kan? Untuk apa saudara? Tidak lain daripada bahwa kita semua ini sudah memahami identitas kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah satu kesatuan di dalam Yesus yang tidak terpisahkan lagi, dan kita ini adalah anggota tubuhnya, dan kita ini memiliki talenta yang berbeda, sehingga kita perlu saling membangun satu dengan yang lain. Kita ini perlu dibangun oleh kebenaran firman Tuhan supaya berbuah bagi Kristus. Amin. Iya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Jadi apa yang dikatakan tadi di dalam ayatnya yang pertama dan kedua, kita lihat dulu. Jika demikian apa maksudnya? Karena faktanya bahwa kita adalah sudah di dalam Kristus, ya. Karena di perikop sebelumnya, di pasal 5 di perikop sebelumnya itu ada judulnya apa? Adam dan Kristus. Itu kan pasal 5 ya. Perikop yang sebelumnya Adam dan Kristus, perikop yang kedua itu. Jadi dikatakan jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabnya apa? Tidak. Kenapa pertanyaan ini penting? Apa pentingnya itu Pak Deles? Ngapain sih? Kenapa sih harus Paulus taruh pertanyaan begitu? Ya kan? Bukan untuk membuat ragu. Tidak, tapi ini adalah untuk menegaskan, karena ada orang yang mengatakan, oh kalau begitu, kalau semua dosa kita sudah diampuni, lunas, dibayar, bahwa kita sudah jadi orang kudus pasti masuk surga, marilah kita merampok bank. Bebaslah kita untuk berbuat dosa. Tidak begitu. Itu pikiran orang yang berdosa. Tidak mungkin begitu. Iya kan? Boleh nggak kita jadi tekun, jadi bebas berbuat dosa karena kita sudah memiliki jaminan kepastian masuk surga, Bapak Ibu?
Ayat 2 dikatakan apa? Sekali-kali tidak. Tidak sama sekali, bukan hanya sekali-kali. Tidak 2 kali, tidak 3 kali, tidak 1000 kali, dan tidak untuk selamanya. Amin. Kenapa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Ini faktanya. Membayangkan fakta ini supaya iman kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Membayangkan itu yang disuruh kita, saudara. Mengerti hal itu, menaruh pikiran Kristus itu di dalam pikiran kita. Supaya sama seperti pikiran Kristus. Memang pikiran Kristus bagaimana? Kristus tidak bisa dikuasai oleh dosa lagi saat ini. Amin, saudara? Tidak bisa. Kita juga harus berpikir seperti itu. Kita tidak bisa lagi dikuasai oleh dosa. Kita harus berpikir seperti itu. Karena apa? Karena kita juga udah mati bagi dosa. Mati kapan? Mati bersama Kristus. Bahkan itu sudah 2000 tahun yang lalu. Saudara. Sekarang orang-orang yang di kuburan sana, saudara, yang sudah mati, masih ada hubungannya nggak dengan kita yang hidup? Benar? Tidak ada hubungannya? Bapak saya sudah meninggal, sudah mati 20 tahun yang lalu. Saya masih punya hubungan nggak dengan bapak saya? Jadi apa artinya dia mati? Kalau saya masih punya hubungan dengan dia. Jadi kalau saya tidak punya hubungan dengan bapak saya anak siapa? Di kartu keluarga saya, siapa ayah saya? Hubungan darah. Apakah aku gelas-gelas kaca? Kan enggak. Saudara, apa artinya mati, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Mati artinya tidak berfungsi lagi dengan kehidupan. Itu artinya. Ayah saya memang sudah mati, ya, dan tidak punya hubungan lagi dengan saya untuk bisa bincang-bincang fungsi hidup, ya, paham saudara? Makan bersama, ya kan? Kemudian pergi ke ladang, ke sawah seperti dulu, tidak bisa lagi dengan fungsi kehidupan seperti itu karena dia sudah mati, sudah tidak ada. Ya, jangan dihubung-hubungkan Pak nanti. Jadi bawa sesajen nanti di akhir tahun. Ya kan, jangan diupayakan untuk mencari hubungan-hubungan ini. Kenapa? Karena kalau hubungan yang permanen itu sudah memang tidak bisa diubah, darah. Ya kan, di tapi kalau cari-cari hubungannya nanti jangan nanya nomor lagi. Ya kan? Begitu. Paham saudara? Ya, itu artinya mati. Nah, sama dengan itu juga kita dalam hubungan dengan dosa. Kita sudah mati bagi dosa, mati terhadap dosa, tidak punya hubungan lagi dengan kita itu. Makanya itu yang harus kita perlu pikirkan terus, secara selalu aware, selalu kita tersadar. Oh iya, nggak ada hubungan saya dengan dia lagi, nggak ada hubungan saya dengan dosa. Amin. Hubungan saya sekarang adalah dengan kebenaran. Amin. Dengan Kristus, hubungan yang baru, yang permanen. Bagaimana itu saudara bisa bekerja? Ya, bagaimana bisa bekerja mindset yang seperti itu sehingga itu menjadi realitas di dalam kehidupan kita secara praktikal, secara praktisnya. Ayat 3 dikatakan tadi apa? Atau tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Harus ada yang diketahui. Amin saudara. Itu yang membuat fakta itu menjadi hidup di dalam pikiran dan roh dan jiwa saudara. Kalau nggak ada pengetahuan itu pasti nggak ada efeknya apapun. Kalau pengetahuan saudara tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus, nggak ada saudara bisa ngerti bagaimana cara menghindari dosa dari kehidupan ini. Ya kan? Kita akan kembali seperti dikatakan apa? Kembali lagi ke kubangan. Karena kita apa? Kita tidak mengerti, tidak melihat fakta bagaimana Yesus Kristus saat ini bekerja sebagai Tuhan yang sudah menang atas dosa. Amin. Ya itu. Jadi tidakkah kamu tahu harus ada pengetahuan yang bertambah. Kalau enggak, saudara-saudara, tidak bisa. Kita akan diseret terus kepada kuasa daging yang ada masih di sini dalam tubuh kita yang lama ini. Ya, saudara.
Dan ini tidak bisa segampang membolak telapak tangan, tidak bisa, dibutuhkan ketekunan untuk terus datang kepada pengetahuan yang benar itu. Ya, saudara. Dan itu akhirnya menjadi satu mekanisme, satu sistem yang membuat pikiran dan roh kita sinkron. Dan juga tentunya dalam tindakan kita sebagai outputnya. Amin. Siapa yang mengerjakannya? Ya Roh Kudus, karena kebenaran itu yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengubah hidup kita dari hari ke hari menjadi sesuai dengan kemuliaannya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, saudara, jadi apa kuncinya tadi? Kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan kita yang benar, dan dengan mengetahui itu kita memiliki kekuatan untuk berpikir sama seperti yang Tuhan Yesus pikirkan, yaitu kebenaran di dalam firman-Nya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah menurut saudara-saudara sebetulnya untuk masuk surga itu saat ini mudah atau susah? Mudah. Mudah sampai cantik. Ya, saudara. Survei membuktikan, saudara-saudara, kalau saudara bertanya kepada orang beragama Kristen 1000 orang, 1000 orang tanya, apakah bapak atau ibu orang berdosa? Jawabnya apa? Apa yang kau tanya itu? Karena apa? Karena dia merasa sudah punya jawaban. Yaitu apa? Saya adalah orang berdosa. Lalu kita bilang, pasti enggak? Kalau begitu tidak pasti masuk surga, gitu kan? Orang Batak bilang, siapa tuh ini? Urusan Tuhan. Kenapa urusan Tuhan? Hah? Kenapa urusan Tuhan? Itu urusan kita, percaya atau tidak, believe or not. Urusan Tuhan udah selesai di atas kayu salib, amin? Amin. Nah, urusan Tuhan bagaimana maksudnya? Tapi tahukah saudara, itulah cara iblis untuk mengalihkan perhatian daripada manusia itu dari pengetahuan yang benar. Saudara dan saya bisa menjawab dengan lugas, dengan tegas, oh iya, saya bukan orang berdosa, tidak. Saya sudah dijamin pasti masuk surga, seperti yang disampaikan tadi. Ya, kapan saja saya mati, saya tidak takut. Kenapa? Karena saya tahu kemana saya pergi. Amin. Nah, berarti dia punya pengetahuan. Dan dia mempercayai pengetahuan itu. Banyak juga orang punya pengetahuan yang tinggi-tinggi. Jangan tanya. Iya, mereka sudah memiliki pengetahuan luar biasa, saudara-saudaraku, ya kan? Baik tentang Alkitab maupun mengenai bintang-bintang dan luar angkasa, mereka sudah punya pengetahuan yang luar biasa. Yang mungkin saudara tidak bisa jangkau sampai pengetahuan mereka. Ya, tapi bukan pengetahuan akan kebenaran, sehingga mereka pun mengatakan, ya mana kita tahu ya. Soal tentang mengenai hidup yang kekal itu selalu mengatakan apa? Ya mudah-mudahan semoga diterima di sisinya dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Pengetahuan itu salah, tidak berkaitan dengan kebenaran yang dinyatakan oleh Injil Kristus, Injil keselamatan itu sendiri. Tidak berbasis, tidak berdasar, tidak berfondasi kepada Injil, jantung daripada Injil kebenaran, Injil kasih karunia Allah, yaitu Yesus mati hapus semua dosa. Saudara, kalau orang mempercayai Yesus mati hapus semua dosa, tidak mungkin dia menjadi sulit mengimani kepastian masuk surga. Tidak mungkin. Karena dia tahu dosa yang menghalangi dia untuk masuk surga. Dan kalau dia tahu semua dosanya sudah diampuni, dia tahu juga seiring dengan itu, secara automatically dia tahu bahwa dia sudah memiliki hidup yang kekal. Siapa yang mengerjakannya? Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam diri orang itu. Amin, saudara? Iya. Jadi bersyukurlah saudara dan saya kalau saat ini kita sudah sampai pada pengetahuan yang luar biasa itu. Amin, saudara? Bukan untuk menjadi kesombongan bagi saudara dan saya, tetapi untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan juga membuat kita menjadi termotivasi untuk berkarya lebih dan lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara? Semuanya
Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin, saudara. Kristus ingin hidup melalui kita. Sinarnya ingin terpancar melalui kita. Tapi itu tidak akan terjadi di luar pengetahuan yang benar. Amin. Tidak mungkin. Karena orang Israel bukanlah orang yang miskin dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Tidak. Tidak ada yang bisa menandingi orang Israel tentang pengetahuan akan firman Tuhan. Karena mereka 1500 tahun sudah lebih dulu mempunyai Alkitab dan mempunyai firman Tuhan berkali-kali, beribu-ribu kali disampaikan tentang Yesus Kristus. Tapi apakah mereka menerimanya? Tidak. Pengetahuan itu sia-sia semua. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menghapus semua dosa. Hanya itu permasalahannya. Sederhana saja, saudara. Sama seperti kepada semua orang manusia saat ini yang beragama, siapapun. Ya, yang Tuhan perhitungkan pertama adalah jikalau kita menerima pengampunan segala dosa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, dan kita tahu bahwa kita sudah memiliki kepastian, jaminan hidup yang kekal. Kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti masuk surga. Dimulai dari situ. Amin, saudara. Amin. Dan karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita tahu Paulus berkata, aku ada saat ini sebagaimana aku ada, bukan karena kekuatanku, melainkan tetapi karena kasih karunia Allah. Itulah yang membuat kita sanggup berkarya menjadi lebih baik lagi ke depannya, saudara-saudaraku. Terpujilah Tuhan kita. Saya percaya, saudara-saudara, apabila saudara dan saya terus memberitakan kebenaran Injil ini, tadi sudah disaksikan, saudara, percayalah bahwa Roh Kudus akan menuntun hidup saudara. Saudara dan saya akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kebenaran firman-Nya, mengubahkan hidup kita menjadi semakin lebih baik di hadapannya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita siapkan diri kita untuk itu, Bapak Ibu Saudara, dan mari kita terus datang kepada kebenaran firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh agung mulia Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Pengalaman yang luar biasa yang tidak akan pernah bisa kami lupakan, tidak pernah akan bisa kami diamkan. Pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa, supernatural, yang telah Engkau lakukan di dalam pengalaman hidup kami ketika pertama kali kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati berkorban di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni segala dosa kami sekali dan untuk selama-lamanya. Sehingga saat ini kami tahu kami di dalam Kristus adalah manusia baru. Kami dalam Kristus adalah pewaris surga. Kami di dalam Kristus adalah anak-anak terang. Kami di dalam Kristus adalah segala-galanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Kau terus ya Tuhan memperbaharui hati dan pikiran kami melalui kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Dan juga bagi semua saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming ini. Tuhan memberkati semua kami Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan Yesus bahwa rencana-Mu itu sungguh luar biasa bagi kehidupan kami dan bagi orang lain. Sehingga kami harus menyiapkan hati dan pikiran kami untuk datang kepada pengetahuan yang benar. Sehingga mindset kami, cara berpikir kami, dan visi kami ke depan terus dipandu terus oleh terang daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.